Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar dan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya mengenai besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan pengukuran dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu menggunakan alat jangka sorong dan juga micrometer screw. Nah, karena kita masih belajar secara jarak jauh, maka untuk melakukan pengukuran tersebut kita lakukan dengan cara simulasi. Nah, dalam simulasi ini kita akan pertama-tama kita akan mengenal dulu fungsi dari alat yang kita gunakan, lalu juga bagaimana cara melakukan pengukurannya. Selanjutnya adalah contoh soal bagaimana cara mengetahui hasil dari pengukuran. Nah, untuk lebih mudahnya, kalian simak dulu video simulasi berikut ini. Ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurang telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba kalian bayangkan skrup atau mur atau baut yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya, walaupun bedanya hanya 0,01 mm. Maka keduanya tidak akan bisa dirangkai dengan baik. Dan apabila skrup tersebut merupakan salah satu komponen mesin sebuah mobil, apakah mobil tersebut dapat berfungsi secara normal? Nah, tentu saja hal tersebut akan mengganggu kerja dari mesin mobil tersebut. Nah, jangka sorong dan micrometer screw adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda secara sangat teliti. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong dan juga micrometer screw. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 mm dan micrometer screw ketelitiannya adalah 0,01 mm. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menggunakan jangka sorong dan micrometer screw dengan benar. 2. Mengenal skala-skala yang ada pada jangka sorong dan micrometer. Yang ketiga adalah bagaimana cara membaca skala tersebut dengan benar. Oke, yang kita akan bahas dulu adalah jangka sorong. Cara mengukur diameter, lebar, ataupun ketebalan benda. Pertama, ini ada sebuah jangka sorong. Kalian perhatikan gambarnya, mungkin kalian sudah pernah melihat alat ini. Nah, jangka sorong memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengukur diameter luar benda. Yang kedua, mengukur diameter bagian dalam benda. Yang ketiga adalah mengukur kedalaman benda. Nah, untuk mengukur diameter luar, ini kita menggunakan bagian bawah. Sedangkan untuk mengukur diameter dalam, menggunakan bagian atas. Dan untuk mengukur kedalaman benda, digunakan bagian ujung dari jangka sorong tersebut. Nah, untuk menggunakan jangka sorong, dapat perhatikan animasi berikut. Pertama, dibuka dulu penguncinya, lalu digeser rahang, masukkan bendanya, lalu kunci lagi. Nah, setelah dikunci, perhatikan skala yang didapat. Diulangi, buka kuncinya, geser rahangnya, lalu masukkan benda dan juga dikunci kembali. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur diameter dalam benda.
Caranya hampir sama seperti sebelumnya. Bendanya kita letakkan di atas rahang bagian atasnya. Jadi setelah dibuka kuncinya, kita geser rahangnya dan bendanya diletakkan di bagian atas. Contoh penggunaannya adalah ketika kita mengukur bagian dalam sebuah pipa, gelas, atau benda-benda lainnya. Nah, selanjutnya, cara mengukur kedalaman benda. Ini hampir sama, kita buka dulu penguncinya. Nah, kita geser rahangnya, maka akan ada jadi setelah digeser rahangnya akan keluar pengukur kedalaman di ujung mikrometernya. Lalu selanjutnya adalah pengenalan skala utama dan skala Nonius. Jangka sorong memiliki batas ketelitian hingga 0,01 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,01 mm terdekat. Nah, di dalam jangka sorong terdapat yang namanya skala utama dan juga skala Nonius. Skala utama dia terletak pada bagian utama penggarisnya, dan skala Nonius terdapat di bagian rahang yang bisa digeser ini. Nah, ini skala utamanya dalam satuan cm. Sedangkan skala Nonius itu satuannya adalah milimeter. Sehingga ketika kalian melakukan pengukuran, cara membacanya adalah sebagai berikut. Cara membaca jangka sorong. Pertama, kalian perhatikan terlebih dahulu skala Noniusnya. Jadi setelah kalian mengukur suatu benda, ini jangan lupa kalian kunci supaya tidak bergeser lagi. Nah, maka rahang ini akan menunjukkan suatu besaran. Nah, pertama, kalian hitung terlebih dahulu pada skala berapa hingga ke angka 0. Jadi untuk melihat skala Nonius, cari garis yang berimpitan. Artinya dia tegak lurus dengan skala utama di sini. Dia tegak lurus. Nah, ini contohnya adalah di angka 4. Nah, dari angka 4 hingga angka 0, karena skala Nonius ini satuannya adalah milimeter, maka jadinya 0,4 mm. Nah, selanjutnya perhatikan di skala utamanya. Di skala utama, angka sebelum 0 ini adalah angka 5. Tapi masih 5 kurang. Sehingga angka yang kurang dari 5 ini, kita geser lagi ke angka 4. Jadi, ketika skala rahangnya ini sudah mentok, ini masih belum mencapai 5 cm. Berarti masih 4 sekian. Hampir 5, tapi masih 4, sekian. Nah, berapakah komanya ini? Maka kita hitung dulu. Jadi dari angka 4 ini sampai ke belakang angka 0 ada berapa garis? Jadi ada 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 garis sebelum angka 0 ini. Jadi sebelum angka 0 ini. Maka skala utama ini menunjukkan 4,7 cm. Nah, lalu ditambahkan lagi skala Nonius yang tadi adalah 0,4 mm. Sehingga 4,7 cm ditambah 0,4 mm hasilnya adalah 4,74 cm. Nah, sebagai tambahan, skala 0,4 mm ini harus dirubah dulu. Jadi dari milimeter menjadi sentimeter, yang artinya dia harus dibagi 10. Jadi 0,04 dibagi 10 hasilnya 0,04 cm.
Jadi satuannya harus disetarakan. Yang di sini sentimeter, maka ininya juga harus diganti jadi sentimeter. Supaya hasil akhirnya tetap sentimeter. Ya, jadi seperti ini. Jadi 4,7 cm ditambah 0,04 cm. Hasilnya 4,74 cm. Selanjutnya kita coba latihan. Jadi ini kita geser dulu. Nah, setelah digeser, kita masukkan bendanya. Setelah bendanya diukur, kita rapatkan lagi dan dikunci. Nah, di sini kita lihat skala Nonius-nya. Jadi coba kita perbesar lagi. Misalnya sini. Nah, di skala Nonius ini kita perhatikan garis yang berimpitan antara skala Nonius dan skala utama. Ini contohnya di angka 2. Nah, di angka 2. Sedangkan di skala utama angka sebelum 0 adalah angka 3, tapi dia hanya mendekati angka 3. Berarti skala utamanya adalah 2, sekian. Nah, maka kita akan menghitung berapa jumlah garis yang dilewati sebelum angka 0. Ini garis angka 2 di skala utama, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 garis yang dilewati sebelum angka 0. Dan angka sebelumnya ini adalah angka 2. Jadi 2,7 cm di skala utama. Nah, di skala Noniusnya ini ada 1, 2. Nah, jadi garis yang berimpitan itu ada di angka 2. Jadi ditambahnya 0,2 mm. Jadi karena skala Nonius satuannya adalah milimeter, kita ubah dulu ke sentimeter. Jadi sama dengan 0,02 mm sentimeter. Nah, ini dijumlah ke sini. Sama dengan hasil pengukurannya adalah 2,72 cm. Jadi di aplikasi ini juga sudah tercantum hasilnya adalah 2,72 cm. Nah, itu bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan micrometer screw. Nah, bagian-bagian di micrometer screw, jadi perhatikan tanda merahnya ya, yang digambar sini kalian perhatikan. Pertama ada poros tetap, artinya ini menjadi sesuatu poros yang tidak dapat digeser. Lalu ada poros putar atau poros geser. Ini adalah bagian yang bisa bergeser-geser menyesuaikan ukuran bendanya. Lalu ada skala utama, sama seperti jangka sorong, ada skala utamanya, dan ada skala Nonius. Lalu ada pemutarnya, dan juga ada pengunci. Nah, micrometer screw sendiri memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti dibandingkan jangka sorong, karena ketelitiannya sampai 0,01 mm. Nah, fungsi dari micrometer screw adalah digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda. Contohnya tebal kertas.
Jadi ketebalan kertas itu masih dapat diukur menggunakan alat micrometer screw. Cara menggunakannya, pertama, pastikan penguncinya kita buka dulu atau kita kendorkan. Jadi ini di bagian ini diputar, lalu buka rahangnya. Jadi diputar pelan-pelan, maka rahangnya akan bergeser. Selanjutnya kita letakkan bendanya. Contohnya ada skrup, bau-bau. Lalu kita putar lagi sampai benda rahangnya ini, yang rahang gesernya itu benar-benar pas di bendanya. Lalu kita kunci sampai bunyi klik di sini. Coba diulangi lagi. Pertama, buka dulu kuncinya, lalu putar rahangnya, letakkan bendanya sampai benar-benar berhimpitan dengan benda, lalu kita kunci. Selanjutnya, skala pada mikrometer. Nah, ini juga hampir sama dengan jangka sorong, hanya saja skala utamanya ini memiliki satuan milimeter. Nah, pada huruf yang besar itu adalah satuan bilangan bulat. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan pada huruf-huruf yang di garis-garis yang di bawahnya ini merupakan skala dengan nilai desimal, jadi setengahnya. Jadi 0, ini lalu setengahnya baru 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Sedangkan skala Noniusnya adalah di bagian yang bisa diputar ini. Skalanya adalah 0,01 mm. Jadi dia 1/10 kali lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Lihat cara pembacaan skalanya. Nah, perlu diingat bahwa satuan dari micrometer screw adalah milimeter. Contohnya, kita akan mengukur diameter mur. Pertama kita buka dulu rahangnya sampai dia muat. Nah, ini coba kita masukkan murnya. Lalu kita kunci. Nah, setelah terkunci, akan terbaca skalanya. Nah, di sini pada skala putar berada atau skala utamanya ini adalah 4,5 mm skala utamanya. Sedangkan pada skala Noniusnya yang bisa diputar ini itu terdapat angka 39, jadi hampir 40 yang ke 39. Nah, cara membacanya 4,5 mm ini ditambah dengan 39. Nah, karena 39 ini dia ada skalanya 0,01 mm, maka dikalikan dulu 0,01 mm, sehingga hasilnya 0,39 mm. Lalu dijumlahkan dengan skala utama tadi. Hasilnya adalah 4,89 mm. Kita coba benda lain. Ini ada kawat ulir. Karena ini masih renggang, kita rapatkan dulu rahang gesernya. Setelah rapat, pada skala utamanya ini menunjukkan angka 3. Di sini berhenti di angka 3. Dan pada skala putar atau skala Nonius ini menunjukkan angka 15. Nah, sama seperti tadi, kita akan menjumlahkan. Jadi 3 mm ditambah 15. Nah, 15 ini kita samakan dulu skalanya. Jadi dikalikan 0,01 mm. Hasilnya adalah 3 ditambah 0,15 mm. Hasilnya adalah 3,15 mm. Nah, bagaimana kita mengukur benda yang lebih tipis lagi, seperti tebal sebuah disket.
Mungkin kalian tidak mengenal disket ya. Kita rapatkan lagi. Nah, pada disket, ini pada skala utama menunjukkan angka 2 atau 2 mm. Sedangkan pada skala non-use-nya itu menunjukkan 43. Nah, kita kalikan lagi 43 dengan tingkat ketelitian micrometerscope yaitu 0,01 mm, sehingga hasilnya adalah 0,43 mm. Kita tambahkan dari hasil penghitungan skala utama 2 ditambah 0,43. Jadi hasilnya ketebalan disket tersebut adalah 2,43 mm. Kita coba latihan menginput skala. Jadi kita coba menginput skala. Misalnya benda itu berhenti pada skala seperti ini. Ini pada skala utama ini menunjukkan angka sebelum skala non-use itu adalah angka 6. Nah, angka 6 ini jika dilihat ini ada lebih sedikit. Nah, lebihnya itu berapa? Nah, kita hitung garis yang berimpitan dengan skala utama di skala non-use ini. Jadi ada garis yang berimpitan, misalnya dia ada di garis ini. Nah, ini kita hitung, ini adalah 5, terus 6, 7, dan 8. Jadi di skala utama itu menunjukkan angka 6 mm, dan di skala putar itu adalah angka 8. Nah, angka 8-nya ini kita kalikan dulu dengan tingkat ketelitiannya sendiri. Jadi dikali 0,01 mm. Jadi hasilnya adalah 0,08. Nah, lalu ditambahkan 6. Tambah 0,8. Hasilnya adalah 6,08. Satuannya jangan lupa yaitu milimeter. Nah, seperti itu cara menghitung skalanya. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana simulasi penggunaan alat ukur jangka sorong dan juga micrometerscope. Mudah bukan cara melakukan pengukurannya? Dan juga pastinya kalian sudah bisa untuk mencari tahu hasil dari pengukuran menggunakan kedua alat tersebut. Jika ada bagian dari penjelasan dan simulasi tadi yang kalian belum mengerti, bisa kalian tanyakan bagian mana yang kalian kurang mengerti di kolom komentar, ataupun kita bisa diskusikan di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.